Tapi aku lebih peduli ke orang-orang lain yang di luar sana yang mau belajar dengan Kodondi, dengan Ustadz Felix Show, melihat ini semua, aku ya rasa nggak nyaman. Mereka tuh jadi kayak takut. Makanya kalian jangan belajar dengan komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Uni Rifa MOW atau Rifa Official kali ini akan mereaction video-video yang memang seru untuk direaction sebagai penambahan dari sudut pandang, maksud saya tambahan wawasan dari sudut pandang kami para pendebat, para pendiskusi dalam lintas iman ini, di mana hal yang sekarang lagi sangat hangat-hangatnya, hal yang sangat diminati oleh masyarakat adalah melakukan diskusi lintas agama antara Muslim dan juga Kristen. Kalau di Yerusalem sekarang kita lagi heboh antara orang Yahudi dengan orang Islam. Kemudian kalau kita lihat di ranah diskusi antara Kristen dengan Islam, kenapa umat Islam selalu ditentang dan dicari-cari kesalahannya oleh orang-orang dua ini? Wajar. Yang benar itu pasti tidak akan selalu disenangi oleh yang lain. Contohnya kalau kita lihat bagaimana sejak zaman purbakala orang-orang seperti anaknya Adam saja saling membuli, saling menghakimi. Supaya apa? Karena ada rasa, supaya mereka bisa lebih naik daripada yang lain karena ada iri dengki di dalam hatinya. Nah, jadi itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Tapi yang menariknya adalah teman-teman, sebelum saya mereaksi video ini terkait tentang diskusi lintas iman ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kalau keturunan Ishak dan keturunan Ismail itu bertengkar, itu masih wajar. Karena mereka anggaplah kayak saudara kandung yang suka bertengkar, itu hal yang wajar. Pertanyaan saya, kenapa ketika Bani Ismail dengan Bani Ishak itu bertengkar, ada nyempil entah Bani mana, mengomentari sok-sok nebeng di Bani yang lain padahal tidak diakui. Paham maksud saya? Orang Yahudi dengan orang Muslim itu memperebutkan tanah. Lah yang repot kok Bani orang lain yang nggak jelas siapa ini keturunannya ini. Entah keturunan Fir'aun, entah keturunan hantu blau. Kok mereka gitu yang repot mengurusi pertengkaran antara Muslim dengan Yahudi. Mereka yang berkoar-koar di Indonesia, padahal mereka itu tinggal di Indonesia, memiliki kehidupan yang teratur, baik. Kemudian di tengah mayoritas mereka diayomi, mereka presidennya Muslim, dan juga mereka memiliki undang-undang yang berazaskan Pancasila. Tapi mereka-mereka ini justru merasa tertindas padahal yang sedang dijolimi di sana siapa? Saya bingung, ini keturunan siapa ini? Apakah keturunan Fir'aun atau jangan-jangan ini adalah keturunan Kunarion? Bingung saya ini. Dibilang Yahudi, atau kalau istilahnya itu Ustadz Awan, Yahudi pesek. Yahudi pesek kata Ustadz Awan. Konditan. Oh, keren. Ketemu yang kedua kali. Alhamdulillah. Sorry ya, aku sudah buat gaduh. Sudah buat rusuh. Gaduh. Aduh, aku minta maaf banget, aku nggak enak banget. Gimana? Sudah dengar video voice note aku? PN. Ya. Udah dibahas semalam. Sudah dibahas. Kayak gimana kok? Marahin aku. Kalau kenapa mesti marahin? Tegur aku. Gini, banyak netizen cuma nanya gini doang ke dokter ya. Kenapa pada waktu podcast pertama dengan Elia itu kan berdua. Kenapa pada waktu undang saya, harus mau ada dia lagi gitu. Aku jawab gini ya. Konsep awalnya memang aku bawa memang berdua sebenarnya. Jadi aku sudah nonton konten Kodondi juga. Jadi kan yang ngundang ini kan adalah timku, benar ya? Yang hubungin Kodondi adalah timku. Aku tuh nggak pernah, jarang banget kontak langsung ke narasumber sebenarnya. Jadi timku kontak Kodondi, timku kontak ke Elia sebenarnya. Dan aku nggak tahu apa yang dibicarakan timku. Tapi kan ternyata timku ngatur Kodondi itu datang, terus berusaha membujuk si Elia. Karena kayak belum tentu Elianya mau, jadi nggak di ngomongin dulu dengan Kodondi. Dan sebenarnya dapat pengganti Elia itu juga H-1, baru itu ditolak oleh Elia. Setelah Elia nolak, baru dia yang ngajuin atau gimana? Kita bilang kita mau ada gantinya, boleh nggak? Kalau nggak ada gantinya nggak apa-apa kayak gitu punya. Tapi kalau ada gantinya lebih baik. Jadi dikasih itu benar-benar detik akhir. Jam, kalau menurut stafku tuh jam 4 sore, H-1 jam 4 sore. Jadi makanya dia pergi itu kan benar-benar pagi-pagi subuh dan ketemunya pagi kayak gitu punya.
Nah, itulah ceritanya. Dan aku tuh juga aku nggak pernah kontak Kodondi pribadi kan? Nggak pernah. Aku juga nggak kontak Elia secara pribadi sebenarnya. Jadi kayak ya timku yang kontak. Makanya aku sangat kecewa sih bahwa chat pribadi seperti itu punya disebar. Tapi nggak apa-apa, itu memang salahku sih. Kalau menurutku itu juga ada porsi kesalahanku. Aku terlalu, jadi pelajaran juga sih untuk aku sih. Kayak aku terlalu menggebu-gebu, aku terlalu bersemangat gitu ya untuk ngerayu dia, untuk dia mau dateng gitu kan. Ya salah aku deh. Marahin aku deh makanya. Makanya gini, semalam kan kita bahas ya. Saya ngeliat gini, kayaknya kok Dr. Richard tuh nggak familiar dengan istilah misionaris atau pewarta Injil. Kayaknya nggak familiar gitu. Aku tahu misionaris itu pewarta Injil. Iya. Kan maksudku kayak gini ya, kan kita ngerayu ya. Aku tahu dia ketakutan. Nah ini kan dibahas. Elia ketakutan. Ketakutannya apa? Aku berusaha netral ya. Aku nggak mau bela sana bela sini. Ya. Dia ketakutan bukan ketakutan untuk berdebat, untuk berdiskusi. Dia takut karena dia diancam, kata dia. Ya, dia ada ancaman ke dia, ada bully yang luar biasa ke dia. Maka aku berusaha meyakinkan dia. Tapi Elia, bulinya bukan karena podcast pertama kan? Karena podcast pertama. Menurut dia, ya kalau menurutku podcast pertama itu clear sih, kan itu kan pendapat dia kan. Tapi memang kan dia ada buat beberapa statement di TikTok dia untuk selanjutnya, dan itu kan aku nggak ikut campur ya. Iya betul. Netizen menyerang dia, ada mungkin yang mengancam dia, dia ketakutan. Makanya di situ muncullah kalimat, aku akan jagain, ku bilang. Maksudnya jagain itu waktu berdebat, waktu berdiskusi ke aku aja, gitu punya enggak. Yaudah kalian berantem deh kayak gitu punya. Itu maksudnya sih. Maksudnya itu ya aku akan menjaga alurnya. Dan aku kan ada ngomong misionaris di sana. Bukan artinya podcastku misionaris. Aku jauh banget dari kata-kata agama sih. Aku sendiri kan orangnya bukan orang yang agamais lah aku bilang kayak gitu ya. Jadi maksudku itu adalah misionaris itu kamu kan misionaris nih. Oke. Aku tuh kasih semangat. Kan gini Kodondi, kalau Kodondi kan hobi dakwah nih. Kalau Kodondi hobi dakwah kan aku bilang sini, Kodondi datangin tempat aku ya, sekalian kita dakwah online. Pasti seneng kan kayak gitu punya kan. Nah, dia kan juga kan misionaris sama dengan dakwah sih sebenarnya. Bedanya kalau misionaris itu lebih ke Injil, kalau dakwah kan Al-Qur'an gitu kan. Maksudnya ya udah kamu kan punya misionaris kan, ya udah inilah tempatnya, semangatin gitu. Nah itu yang dimaksud sama Dr. Richard kan. Iya. Cuman mungkin yang nonton mikir, oh ini sama-sama misionaris nih gitu. Jauh banget lah. Tahu Bible aja enggak ya? Apal juga kagak. Ya mudah-mudahan udah inilah reda lah ya. Aku nggak jadi masalah sih. Kalau dilihat dari porsinya kan memang aku ada salah. Mungkin kan itu juga teguran Tuhan kepada aku juga kan. Kadang-kadang kan kita itu kan nggak bisa ada di atas terus ya. Apalagi kan banyak pujian ke aku juga. Podcastku bagus, ada isi. Pujian datang satu demi satu. Kadang aku senang juga sih. Hujatan, kesalahan ini tuh membuat aku tuh jadi manusia lagi, nginjek bumi lagi, belajar. Sempat melayang gitu ya? Sempet kayak seneng ya. Sempet kayak bangga ya. Bangga dong. Kalau ditanya demi viewers, siapa nggak buat video pengen ditonton? Aku rasa bukan cuma aku sih, dan itu tuh normal sih kayak Om Ded juga sama, Densu juga sama, semua. Kodondi juga pasti seneng kan kalau bisa buat video ditonton. Ya tapi memang kan kita maunya bikin video untuk ditonton gitu. Tapi kan paling penting kan bukan cuma ditonton, tapi juga ada value-nya kan. Ya kan, dan makanya aku bilang ya udah nggak apa-apa deh, aku salah ya aku terima. Ya salah enggaknya tergantung penilaian beda orang beda. Kalau menurut Kodondi? Menurut gue cuma salah ini doang, salah penempatan kata-kata doang. Kata-kata misionaris itu kalau lebih ditegasin, kan kamu misionaris. Nah, itu baru benar. Oke. Kan ini saatnya lu buat mewartakan Injil. Nah, itu benar. Oke, kata itu hilang, jadi dimaknakan bisa ambigu ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku terima semua hujatan kalian. Kalian semua yang nonton ini ya, hujat saya di kolom komentar. Hujat sepuas-puasnya kalian ya. Nggak apa-apa. Itu buat aku belajar dan buat aku koreksi diri. Tapi aku seneng loh Kodondi. Aku kan nonton video Kodondi kan. Adem banget. Oh iya, keren. Nonton kemarin aku nonton. Terus? Aku jadi berusaha kenal lebih dekat dengan Kodondi kan. Dan Kodondi tau nggak, begitu kejadian itu, VN itu kan pagi-pagi itu 6:30 aku nonton ya. Tau nggak siapa yang pertama kali ngasih aku telepon aku?
Coba tadi. Ustadz Felix Xiao. Oh, Ustadz Felix Xiao. Keren. Orang yang pertama kali percaya dengan aku, Ustadz Felix Xiao. Saya terima VN itu tengah malam. Oh, oke. Ada yang kirim by email. Saya belum tahu ada apa nih ya. Begitu saya dengerin, nih kayaknya cuma triknya Dr. Richard doang nih buat narik Elia nih. Cuman memang terus terang kan saya waktu datang ke podcast yang itu kemarin kan saya nggak tahu kalau Elia mau didatangkan. Saya nggak tahu sama sekali kan. Gitu. Tapi waktu saya dengar VN itu, ini sih cuma trik menurut saya gitu ya. Ya karena memang juga kita di Islam itu memang diajarkan untuk tidak berprasangka buruk kepada siapa-siapa sebelum ada benar-benar klarifikasi gitu. Setiap orang bisa silap lidah, setiap orang. Siapa aja bisa kan? Saya juga bisa, Dr. Richard juga bisa. Nah tapi yang penting kan kita belajar dari kesalahan kita gitu aja. Ya nggak apa-apa, aku juga belajar. Iya, santai aja. Setelah aku Ustadz Felix Xiao kan, aku bilang, oh iya aku jujur, aku salah aku sih, aku bilang aku terlalu menggebu-gebu, aku bilang kan, ya nggak apa-apa dia bilang kan, sebenarnya juga dia pokoknya dia kasih aku semangat deh, dia bilang sabar ya, dia bilang oke. Aku jujur ya, aku mau chat Ustadz Dery, mau curhat, mau curhat ya, tapi aku tahan jariku. Kenapa? Aku takut kayak minta tolong, kayak sowan gitu loh, kayak mencari menggala bantuan kayak gitu kan. 2 jam kemudian Ustadz Dery telepon aku. Oh jadi bukan Dr. Richard yang ngomongin Ustadz Dery? Dua-duanya. Ustadz Dery telepon aku, terus dia bilang apa? Dr. Richard katanya kan, aku pengen dengar. Aku jelasin kan, oh iya katanya. Mereka nggak kenal kau katanya. Tau nggak, aku tuh sumpah aku terharu banget Kodondi. Nonton video Kodondi juga, dan aku ada beberapa ustadz lain yang aku nggak sebut namanya lah ya. Aku terharu banget. Mereka percaya dengan aku, mereka sayang banget dengan aku. Betul. Justru kita itu memang diajarin untuk berhusnuzon. Jangan buru-buru berprasangka buruk kepada orang gitu. Karena kalau kita suudzon itu salah, balik ke kita. Makanya aku seneng ketika aku dihujat. Kan gudang pahala. Oh, udah belajar nih kayaknya. Udah belajar kan? Tapi untuk kalian semua ya, aku pengen kita kasih edukasi ya. Kita kasih edukasi ya Kodon dia. Orang kan bilang ya aku main munafik, main 2 kaki, itu kata mereka lah ya. Kan mereka nggak tahu apa dalam hatiku. Kita anggap saja iya. Kita anggap aja iya. Berarti kan ada 2 kemungkinan nih. Aku memang benar-benar mau belajar, dengan aku bohong mau belajar. Oke, ya kan kita ngomong kan. Tapi yang nonton aku di sini banyak nggak dapat manfaat. Ada manfaat lah. Kita jujur ya. Jujur aja. Aku bawa Ustadz Felix Xiao, aku bawa Ustadz Dennis Lim, aku bawa Ustadz Salim, aku bawa banyak hal. Dapat pelajaran nggak? Dapat. Banyak nggak orang yang dari nggak percaya dengan Islam menjadi percaya dengan Islam? Bener. Artinya ada. Justru kemarin waktu bawa Elia, itu juga ada manfaatnya. Bener kan? Bener. Justru banyak manfaat kan? Yang kata orang video nggak ada manfaat, justru bisa banyak manfaat. Ada manfaatnya, karena ada orang yang nonton itu, habis itu malah datang ke saya minta syahadat. Ada juga. Berapa banyak? Ada beberapa lah. Banyak. Bahkan ada yang dari Sumatera Utara. Langsung terbang ke Jakarta, naik bus 3 jam, nunggu saya 2 jam, syahadat, balik lagi. Gara-gara videonya dokter. Artinya kayak gini, artinya videoku kan secara nggak langsung kan bisa memberikan efek yang positif kan. Itu dulu yang harus kita akui bersama kayak gitu. Artinya terlepas dari aku berpura-pura atau memang aku mau belajar, kan cuma diriku dan beberapa orang terdekatku yang tahu. Tapi di luar sana banyak yang mau belajar. Pertanyaanku dengan Kodondi kayak gini kok. Menurut Kodondi, kalau misalnya aku benar mau belajar nih, setelah kejadian ini kan hujatan banyak banget tuh. Kodondi lihat nggak di kolom komen? Hujatannya itu lebih serem daripada VN-ku. Masa? Iya, biasa kalau netizen memang begitu. Sereman hujatannya daripada VN-ku, kasar ngomongnya kayak gitu punya. Karena gini, kita tidak tahu siapa yang nulis di kolom komentar itu siapa. Bisa benar-benar mereka benar-benar muslim, bisa juga yang bukan muslim, provokator. Bisa juga provokator, kita nggak tahu. Iya. Ya. Tapi saya yakin kalau orang yang benar-benar muslim, tahu agamanya, tidak akan menghujat orang. Menurut Kodondi yang nonton itu, kalau ngelihat kolom komentar seperti itu, mereka mau lanjut belajar atau jadi takut untuk belajar Kodondi? Gini ya, kan tadi saya bilang, di Islam itu kita diajarin untuk berhusnuzon, berprasangka baik. Jadi kalau ada suatu kejadian, contohnya kemarin yang VN itu,
Ya, kita jangan buru-buru menghakimi atau menilai sesuatu hanya dari satu sudut pandang. Saya juga begitu, mencoba ngelihat netral gitu. Ini ada apa sih? Nilainya apa sih? Tujuannya apa sih? Motivasinya apa sih? Gitu. Kadang-kadang kalau kita bisa mikir sampai ke situ, belum tentu apa yang kita pikirkan sama dengan orang lain pikirkan gitu. Cuman memang mungkin kan kadang banyak netizen juga berpikir agak pendek gitu. Karena apa pendeknya? Karena tidak tahu ada apa di belakangnya gitu. Nah, orang-orang yang tahu seperti mungkin Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Felix, mereka yang sudah tahu latar belakangnya, pasti kan berpikiran lain gitu. Saya aja yang nggak tahu persis seperti yang Ustadz Dery tahu, saya bisa berpikir ini sepertinya cuma trik untuk mengajak orang datang gitu lah. Cuman memang mungkin, makanya kan saya bilang di video saya semalam, ini kayaknya cuma Dokter Richard ini nggak familiar gitu dengan istilah-istilah terminologi, apa misionaris, pewarta Injil. Kalau paham betul, pasti Dokter Richard akan bilang, Elia, kamu kan misionaris. Ya memang dia yang misionaris, gue bukan. Iya, maksudnya kalimatnya susunannya tuh tidak mempelet disingkat-singkat ya, gitu. Membuat jadi ambigu. Itu aja, tapi sebenarnya kalau menurut saya sudah, yang penting kita sekarang kalau memang niat mau belajar, ya sudah tetap belajar. Biarkan penonton mau ngomong apa, yang penting kita kembali ke niat kita gitu. Kalau ke aku jujur aku nggak apa-apa, malah kan aku ngomong hujat aku. Ada sedih nggak ada. Kenapa aku bilang ada sedih? Karena kan kayak kita membuat banyak video. Kalian silakan nonton video aku. Kalau menurut kalian video aku itu tidak bermanfaat, silakan komentar. Tapi cuma gara-gara satu VN yang nggak sampai 30 detik, kalian menyimpulkan siapa aku. Sedangkan aku buat video berjam-jam, bervideo-video, itu dipatahkan dalam 30 detik VN tersebut. Kalian coba menggambarkan siapa Richard Lee itu. Itulah manusia. It's okay, nggak apa-apa. Hujat aku belajar. Ya kalau misalnya kalian itu salah juga kan itu jadi pahala untuk aku. Tapi aku lebih peduli ke orang-orang lain yang di luar sana yang mau belajar dengan Kodondi, dengan Ustadz Felix Show, melihat ini semua, aku ya rasa nggak nyaman. Mereka tuh jadi kayak takut. Makanya kalian jangan belajar dengan komentar ya. Kalian belajarlah dengan guru yang tepat. Mohon maaf ya. Sekali lagi ya, Islam tidak digambarkan seperti orang-orang yang tulis di kolom komentar. Aku minta maaf banget. Tapi itu adalah kenyataan. Belajarlah dari orang-orang yang tepat. Nah, jadi memang ada hal yang menarik di Indonesia ini ya. Kalau kita umat Islam, kita membela saudara kita Palestina itu wajar. Kenapa? Karena memang mereka adalah saudara kita sesama Islam dan kita saling mencintai. Justru kita merasa sedih, kita tak mampu membuat apa-apa buat mereka, berbuat apa-apa buat mereka maksud saya. Tapi ketika ada orang yang membela penjajahan di atas dunia yang harus dihapuskan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan mereka yang merasa tersakiti, entah siapa mereka, apa urusan ini tetangga tunggu dulu. Kita fokus sama ini aja dulu. Ya, ini ada kaitannya. Tenang, ada kaitannya. Nanti kita akan kaitan ya. Kaitannya adalah Yahudi PC ini adalah apa yang kemudian viral di podcastnya Dr. Richard Lee ini. Inilah pembicaraan pertamanya terkait tentang Bani entah mana ini mempermasalahkan, membicarakan pertengkaran, perseteruan antara Bani Ishak dengan Bani Ismail. Makanya Dr. Richard Lee sebagai kata Elia Bani Yafet sebenarnya nggak perlu sibuk dan repot memikirkan hal ini. Cukup Dr. Richard Lee tentukan apakah Dr. Richard Lee itu sudah bertuhan kepada Tuhan yang benar atau tidak. Saya sangat mengasihi, mencintai Dr. Richard Lee. Saya tidak suka kalau ada orang yang menyerang secara pribadi. Justru saya bangga dia banyak belajar Islam. Berkat Elia, akhirnya Pak Dondi bertemu dengan Dr. Richard Lee. Mudah-mudahan mereka DM-an dan mudah-mudahan mereka saling memberikan informasi bahwa ini loh indahnya Islam. Ada satu hal yang tadi malam videonya yang belum saya berikan komentar tentang perkataan Pak Dondi. Kalau mau mengenal agama Islam, jangan lihat umat Islamnya atau Muslimnya, tapi lihatlah Islamnya, ajarannya. Maka lihat Al-Quran dan hadisnya. Bertanya kepada yang berilmu. Begitu kurang lebih nasihat dari Kodondi dan mudah-mudahan ini dijadikan masukan oleh Dr. Richard Lee. By the way, tentang Dr. Richard Lee,
Saya tidak mau rasis ya, beliau adalah seorang yang smart. Saya lihat banyak orang-orang Cindo ini sangat smart ya, nggak tahu entah keturunan Yafid, entahlah, saya nggak ngerti lah. Contohnya Julius dan Pak Dondi. Qadarullah, mereka adalah orang-orang Cindo ya. Cara berpikirnya itu rata-rata setahu saya itu smart. Ya, walaupun mereka adalah orang yang kalau kita lihat pebisnis ya, maaf ya ini stereotype. Yes, I know this is not good. Ya, kalau namanya stereotype itu memang tak bagus. Kita mengambil salah satu kejadian kemudian mengeneralisir emang tak bagus. Tapi kan ini memang faktual. Kita melihat bagaimana orang-orang yang dari bukan sekte ya, dari etnis Cindo ini adalah orang-orang yang memiliki berpikir sangat kritis. Ya, mereka adalah orang yang sangat struggle. Seperti Dr. Richard, Pak Doditan, Deddy Corbuzier, HM Seja di channel. Mereka adalah orang-orang yang smart. Mereka adalah orang-orang yang mindsetnya itu open minded ya. Dan saya suka dengan cara berpikir mereka karena saya orang Padang. Orang Padang tuh tahu sendiri kan. Ya otaknya sama lah, kurang lebih ya. Tapi kita tidak bahas itu. Kita tidak bahas etnisnya. Ini qadarullah saja. Kita membahas menurut teman-teman, apakah Dr. Richard Lee betul-betul sedang mendalami Islam atau dia jangan-jangan adalah spy dari Oten. Jangan-jangan dia adalah ada tugas misi terselubung nih. Nah, ini yang kita bahas. Mungkin sebelum saya memberikan sudut pandang terkait tentang Dr. Richard Lee, Julius silakan dulu. Kalau menurut lu gimana, Jul? Ya, kalau aku lihat sih, ya Dr. Richard tuh tipikalnya, ya dia bisa berpikir secara objektif ya. Bahkan setelah dia mendengar dari kedua sisi, ini kan makin bagus. Kalau kemarin itu kan dia cuma dengar satu sisi, ini udah dua sisi. Dan dia, kalau kita lihat ya, dari cara ngomong, dia lebih nyaman sama Kodondi, jauh. Ya, lebih enjoy. Kita bisa lihat cara ngomongnya lebih lepas, bahkan ada respect ya. Dari cara dia ngomong, ya dari cara ngomongnya tuh ada kesan ya bahwa dia menghormati sosok dari Kodondi. Beda dengan Elia yang istilahnya ya dia pun lihatnya kan cara ngomong dan juga cara dia mandang. Kita tahu bahwa Dr. Richard pun cuma nganggap Elia tuh ini apaan nih orang gitu kan, nggak jelas gitu kan, nggak jelas nih orangnya apa gitu. Nah, beda sama Kodondi gitu, ada kekaguman. Ya, kalau yang kita tangkap tuh ada kekaguman karena gestur badan sama mimik dan ekspresi serta intonasi ya saat kita berbicara tuh kan nggak bisa nipu. Ya. Jadi kita lihat bahwa ada gitu rasa hormat dari seorang Dr. Richard kepada Kodondi yang istilahnya ngomong tuh masuk di akal gitu. Ya, masuk di akal semua yang dia sampaikan gitu. Sehingga kita nggak bisa bantah. Karena kalau kita ngomong ya dengan seseorang atau lawan diskusi kita, kalau yang kita sampaikan itu memang sesuai dengan kenyataan, orang juga nggak bisa bantah. Coba lihat, saya kalau diskusi kadang-kadang saya kasih analogi yang sangat gampang. Sehingga lawan bicara kita langsung mikir, oh ya, dia mau bantah apa? Memang faktanya seperti itu. Paling cuma bisa ngeles sana, ngeles sini. Tapi untuk membantah nggak bisa. Paling dia coba framing, coba dia putarkan saja. Tapi dia nggak akan bisa bantah argumen kita 100%. Dia cuma akan mencoba memutar. Itu sih. Silakan. Iya, betul sekali. Saya juga memberikan sedikit analisa dari gestur ya. Saya itu pas waktu langsung tahu bahwa podcastnya Dr. Richard Lee itu tayang dengan Sir Dondi, saya tuh buru-buru mau lihat. Walaupun saya kecewa yang ditayangkan itu bukan ketika membahas tentang agama ya, tapi ini lebih cenderung membahas tentang bagaimana Kodondi ini bisa menjadi seorang mu'alaf, bagaimana perjalanan panjang secara spiritual kehidupan Kodondi. Bagus memang ini untuk Dr. Richard. Justru ini membuktikan bahwa dia betul-betul ingin tahu gitu ya, bagaimana mendapatkan Islam ini. Nah, tapi yang memang betul seperti Julius katakan, hal yang menarik yang betul-betul saya ambil hikmahnya adalah cara dia memandang kedua tamunya ini. Saya tidak mengatakan dia tidak suka dengan Elia ya, karena saya rasa tidak mungkin. Bagaimanapun juga dia tetap Kristen ya. Dia sama-sama Kristen tentu saling support, yaitu wajar ya. Saya udah kecinta Laura belum. Nah, artinya saya tidak akan merasa aneh, tidak akan merasa kaget ketika dia pun membela Elia sekalipun. Hanya saja ketika kita lihat podcastnya itu, ketika Elia menjelaskan, gestur itu tidak bisa berbohong. Mimik untuk meragukan, mimik untuk mengejek, bukan mengejek ya, mungkin bukan kata yang mengejek lebih tepat. Mimik kayak nggak, kok otak gua nggak nyampe ya, dia sempat bilang gitu. Kalian ngerasain nggak sih, apa otak gua yang nggak nyampe atau saking ininya otak gua? No, mustahil.
Seorang dokter Richard Lee itu otaknya beku mendengarkan tentang agama. Nonsense, kecuali dia orang yang tidak percaya agama. Tapi di situ sebenarnya mengandung kata-kata satir bahwa lu ngomong apa, gue kagak ngerti, kayak gitu. Itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana Dokter Richard memperlakukan Pak Dondi, udah deh marah-marah aja deh kok Dondi nggak apa-apa sama aku. Kenapa? Ada image yang telah dibangun oleh Pak Dondi Tan bahwa Pak Dondi ini adalah seorang tokoh muslim mualaf yang memang memiliki karisma di hadapan Dokter Richard. Maka tidak ada tawa ejekan kayak kayak apa gue aja ya nggak ngerti. Nggak ada. Tapi yang kita lihat bagaimana Dokter Richard ini menjelaskan betapa dia itu ingin tahu proses perjalanan panjang Dokter Richard menjadi seorang muslimah. Sorry kok muslimah. Muslim Oh, Pak Dondi. Dondi. Pak kok Dokter Richard. Pak Dondi, maaf Pak Dondi bukan muslimah Pak Dondi. Aku dipecat jadi muridnya nanti ini. Enggak lah Pak Dondi itu baik. Nah jadi artinya kalau kita lihat Dokter Richard ini gesturnya kepada Pak Dondi dan gesturnya menghadap Pele itu so really different guys. Dan itu nggak bisa dibohongi. Gestur mimik itu nggak bisa dibohongi. Oke? You know what I mean? Yes. Nah so kita berharap apapun yang terjadi di luaran sana, apapun dari Dokter Richard ini sekarang punya niat apa, motivasi apa, aku hanya bisa mendoakan. Semoga Dokter Richard bisa mendapatkan kebenaran yang sejati dari Tuhan, si pemilik Tuhan, pemilik dunia ini ya. Kita oke lah Dokter Richard, karena sekarang mungkin bisa jadi ada keraguan. Jangan sebutkan nama dulu, sebutkan nama Tuhan, Rabbul Alamin. Duhai sang pemilik alam semesta ini, izinkanlah aku mengenal kebenaran itu. Ya, insya Allah saya percaya kok Dokter Richard Lee akan menyusul. Tapi kita tidak boleh euforia juga. Kita nggak boleh kayak berharap banget juga seolah-olah dengan Islamnya Dokter Richard Lee itu Islam akan baik-baik saja. Seolah-olah kita tuh kayak apa ya? Islam semakin baik. No. Islam never need its quantity, but our need quality. Kita nggak butuh kuantitas, kita nggak butuh jumlah. Yang kita butuhkan adalah kualitas. Percuma banyak tapi seperti buih di lautan. Percuma banyak tapi takut dengan kehilangan dunia sampai tidak mau membela agama Allah ini. Percuma, for what? What for ya? So, aku berharap bahwasanya umat Islam ini tidak terlalu euforia ya. Entah nanti misalkannya ada yang mu'alaf. Kita nggak usah jadikan itu sebagai bahan gorengan-gorengan. Atau ada yang murtad kemudian meninggal. Jangan juga dijadikan bahan gorengan. Kita doakan saja. Karena gini ya, seperti yang aku pernah bilang. Tidak ada yang pernah tahu ending kita. Ada orang dilahirkan muslim. Kemudian di saat dia mau menjemput ajalnya, dia malah menjadi seorang yang meninggalkan Allah. Dan makanya kita nggak bisa bilang bahwa gue ini pasti masuk surga. Nggak bisa. Karena kita nggak bisa pastiin apa yang bisa kita lakukan besok. Bisa jadi besok hari ini kita muslim. Makanya ada hadis Rasulullah SAW. Di akhir zaman nanti banyak orang yang beriman malam kemudian kafir paginya. Paginya dia beriman, siangnya dia kafir. Siangnya dia beriman, malamnya dia kafir. Karena apa? Orang yang kafir setelah beriman itu termasuk orang yang mengolok-olok agamanya. Orang yang mengolok-olok nabinya. Itu termasuk orang yang kafir setelah beriman. Lihat riwayat hadis. Nah, jadi kalau ada orang-orang Islam tapi justru gandrung senang mendengarkan orang lain mengolok-olok agamanya. Bahkan dia menjadi salah satu pengolok agamanya. Maka kata Allah, dia adalah orang yang telah kafir setelah beriman. Na'udzubillah min dzalik. So nggak boleh kita bilang kita pasti masuk surga. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, kenapa ya orang Islam itu surganya insya Allah, apakah mereka tidak ada jaminan keselamatan? Betul sekali, agama Kristen itu adalah agama yang disiarkan untuk mengajarkan bahwa kalian yakinlah pasti masuk surga dengan menerima Yesus. Dalam yakin di dalam dada inilah yang membuat seseorang tuh seolah-olah merasa bahwa gue gak akan apa-apa nanti setelah mati. Hei saudaraku, apakah dengan yakin kalian bahwa kalian masuk surga, maka kalian pasti masuk surga? Ini agak bro, sorry. Sama aja kayak gini, kalau gue udah yakin kalau gue lulus dari fakultas itu, so ngapain gue belajar lagi? Kalau gue udah yakin gue mau lulus, gue pasti lulus. Ngapain gue belajar lagi? Sama seperti itu. Kalau lu yakin kalau lu masuk surga tanpa ada asbab, tanpa ada upaya,
Ngapain lu hidup di dunia? Kenapa lu nggak meninggoy aja? Kan begitu logikanya. Maka dalam Islam itu kita tidak boleh memastikan diri kita masuk surga. Kita doakan Dr. Richard Lee ya. Beliau adalah seorang yang berpikir kritis, seorang dokter. Tentu beliau tidak mudah diberikan kabar-kabar hoax. Walaupun beliau saat ini adalah seorang Kristen, tentu beliau dengan cara adanya Elia dan juga Pak Dondi, saya yakin beliau baca Bible. Saya yakin beliau mau tidak mau akan baca Al-Quran. Nah, biarkan ini menjadi asbab seseorang mendapatkan hidayah. Ya, dengan adanya Elia, orang banyak mengenal Al-Quran. Orang kenal dengan Pak Dondi, orang kenal dengan Bang Zuma, orang kenal dengan Julius, orang kenal dengan Ustadz Wafi. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kemudian jangan sampai mulut kita yang lemes ini menghina pribadi Dr. Richard, membuat dia berhenti belajar Islam. Elia yang non-muslim bisa menjadi asbab Dr. Richard mengenal Islam. Tahu-tahu Dr. Richard meninggalkan belajar Islam gara-gara mulutnya orang Islam yang lemes ini. Ini yang saya tidak mau, Jul. Mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Kita doakan saja. Nah, Jul, by the way ya, karena dia sudah tayangkan video dia yang kedua. Dan ini bukan video ketika dia ada kayak Pas atau si Metatron yang ngaku-ngaku dari ortodok, yang pernah menuduh bahwa Islam ini sholatnya meniru sholatannya orang Yahudi, orang ortodoks. Ini si Metatron atau si Polycarpus Caiaphas, dia namanya ganti-ganti. Profesor Dr. Metatron atau Caiaphas atau bernama Edwin ini, dia ada di situ. Menurut lu ini bakalan ditayangin atau enggak videonya? Atau jangan-jangan gara-gara ada si Metatron gak ditayangin? Gimana menurut lu, Jul? Menurutku pasti ditayangin karena desakan dari masyarakat begitu tinggi, antusiasnya. Yang tidak setuju hanya dari kalangan sebelah, kalangan Polycarpus ya, hanya Laskar Polycarpus yang tidak mau video itu ditayangkan. Oh iya, karena memang saya pernah bilang bahwa sebentar ya. Ya, kalau Polycarpus itu ngevote jangan ya, 10% yang ngevote di tempatnya Dr. Richard itu adalah Polycarpus, Laskar Polycarpus. Ya, because this is very dangerous. Kalau seandainya apa yang disampaikan Pak Dondi yang menggunakan literasi penjelasan Pak Dondi mengcounter Elia itu ditayangkan, musnah peradaban kekristenan, Jul. Kenapa? Orang-orang pintar, orang-orang yang mencari kebenaran, yang mereka dari kecil lahir sebagai Kristen, lalu tiba-tiba mereka tahu bahwa di kitabnya ada seperti itu, ada footnote yang bertuliskan ayat ini sisipan. Hancur peradaban. Kecuali yang memang sudah terikat doktrin, yang takut-takut, yang memang tidak berpikir lah ya. Tapi kan banyak orang sekarang ini sudah mindsetnya udah open minded sekali. Bahkan tidak sedikit dari orang yang di luar Islam itu membela PL karena mereka sudah open minded. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. They know the universal truth gitu loh. Ini aku soal bahasa Inggris, lagi belajar bahasa Inggris. Artinya apa? Saya berharap memang VT itu di up. Tapi saya agak skeptis. Kenapa? This is very dangerous, Jul. Dan ini mau pilpres, Jul. Ini akan banyak memantik polemik, Jul. Orang-orang seperti yang ingin naik daun juga, pendeta-pendeta yang udah capek berkhotbah di YouTube tapi nggak dipanggil ke podcast. Kan juga pengen, Jul, nanti mereaksi ini dengan tendensi yang negatif akhirnya ricuh. Tentu ini sangat butuh pertimbangan bagi Dr. Richard Lee gitu. Ya kasihan lah, kau tengoklah Jul ya, pendeta-pendeta ya. Mereka udah capek berkhotbah di YouTube. Nggak ada podcast yang undang mereka. Tiba-tiba Pak Doni, Ustadz Felix Siau, Ustadz Khalid Basalama diundang di podcast. Yang punya podcast orang Kristen lagi. Ini Dr. Richard Lee sebagai orang Kristen harusnya itu mengundang pendeta-pendeta seperti Verbum Veritatis atau Pak Bambang Nursena. Tapi kok yang diundang malah Ustadz Khalid, Ustadz Felix Siau, Ustadz Salim Villa, and the next is Kodondi. Pasti yang diundang Kristennya Elia, Polycarpus. Kasihan kan mereka, Jul. So mungkin pertimbangan ini yang menjadi asbab biar tidak terjadi iri. Arumi, tidak terjadi iri. Sebentar ya.
tidak terjadi iri di antara teman-teman pendeta yang Kristen, maka akhirnya diputuskan tidak ditayangkan itu video. Menurut lu, Jul? Sepakat tidak, Jul? Ini bisa memancing keirian. Enggak, pasti akan ditayangkan. Paling nanti yang akan terjadi adalah kontroversi di mana orang-orang Kristen akan komplain dengan mengatakan kenapa yang mewakili kami orang yang tak jelas seperti itu, botak yang tak jelas. Pasti mereka minta kesempatan untuk bisa ya menghadirkan narasumber yang proper. Itulah nanti mungkin mereka akan kasih beberapa nama dan mungkin Dr. Richard Bambang Ursena, Rita Wahyu atau siapa gitu ya, yang akan dihubungi oleh timnya Dr. Richard terus dipertemukan sekali lagi dengan Kodondi. Jadi secara konten Dr. Richard bisa punya banyak konten, punya stok banyak ya. Setelah nanti ini keluar yang viral, berikutnya juga pasti akan ditunggu Bambang Nursena ketemu Kodondi atau Bu Rita Wahyu ya, siapapun lah yang diundang yang menurut orang Kristen itu pantas bagi mereka. Kalau botak ini masa mewakili Kristen, pasti Kristen komplain kan, loh nggak adil lah, masa Muslim yang wakili seorang Donditan, sedangkan kami wakili entah manusia dari mana gitu kan, manusia anta beranta dari mana. Lagi. Siapa ini botak ini? Botak naiklah botak gitu kan, nggak tahu pula kita ini katanya kan. Dan dia mewakili Kristen Ortodok kata dia dari Yunani gitu kan. Terus kasihanlah orang-orang dari Denom Oneness, Katolik, Protestan, Ortodoks Syriak. Kami kok nggak ada. Oh, tapi Jul, jangan-jangan nanti sulit Jul. Kenapa? Kalau dari Islam cukup satu orang saja mewakili keseluruhan. Kalau dari Kristen, mereka nanti sibuk. Mikana atau Herdi lah dari Oneness. Bapak itu adalah Yesus. Janganlah, Kiamat lah, Perbum lah, atau si Joseph lah dari Katolik, atau siapa lagi namanya yang dari kalangan Protestan yang Tritunggal. Janganlah kata Unitarian, kami ini juga Kristen loh, kitab kita sama loh. Beni Irawan atau Ronald kata dia. Janganlah kata si orang Advent, kami ini juga Kristen Advent. Nggak ada loh dari kami Pak Lamsen nih, bahwa udah capek dia berdebat dengan si Ripa dengan Bang Zuma itu. Kenapa nggak diundang dia? Marah lagi dari kalangan ortodokan kan. Janganlah, kami tidak mau diwakili sama orang-orang itu katanya. Itu mungkin repot juga Dr. Richard Lijul. Kalau dari Islam diundang satu orang mewakili, semuanya bertepuk tangan. Yes, orang Islam mantap. Giliran diundang orang Kristennya, nggak semua terima. Aduh, kudiamkan dulu anakku Jul, lanjut dulu Jul. Repot. Iya, jadi kalau kita bicara perwakilannya Metatron ya mohon maaf ya, pasti orang Kristen akan tidak terima. Kalaupun harus babak belur ya paling mereka alibi gitu. Iyalah, nggak adil gitu kan, curang, masa kami diwakili sama si botak gitu. Pasti mereka minta rematch. Itu udah pasti, minta rematch, minta perwakilannya yang lebih proper. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu. Siapapun perwakilan, ini menurut Kodondi ya, menurut Kodondi siapapun perwakilan dari Kristen, selama, ya mohon maaf, selama menyembah manusia, ya manusia 100% itu pagan. Kodondi tinggal kasih nampak data, kalian pagan, selesai. Apapun ceritanya. Bahkan dari pihak Kristen sendiri udah mengakui, beberapa penulis-penulis jurnal, itu dari Kristen sendiri mengakui, ini kok mirip dengan pagan gitu. Kok mirip dengan pagan? Yang lebih lucu tahu apa? Tahu yang lebih lucu teman-teman? Yang buat istilah pagan, itu adalah orang-orang Kristen. Yang pertama sekali memperkenalkan istilah pagan itu Kristen. Itu istilah yang mereka pakai untuk memanggil orang yang tidak mau menyembah Yesus. Ya, mereka bilang orang di luar Yesus pagan. Tapi ternyata mereka sendiri juga mirip. Ya, cara mereka beribadah, doktrin-doktrin yang ada sama mereka mirip gitu. Jadi lucu ya. Mereka yang buat malah terakhir menampol diri mereka sendiri. Tapi kan memang dari dulu tradisinya begitu. Kata Kristen itu sendiri kan ejekan untuk mereka. Terus jadi agama kan. Bisa jadi nanti gelar oten ini menjadi gelar kebanggaan bagi mereka. Karena kan kalau tradisinya ya, Kristen itu dulu hujatan buat mereka. Dan itu menjadi nama yang melekat pada diri mereka. Bisa jadi dengan hujatan, ini bukan hujatan juga ya, oten. Orang Kristen nanti mereka bikin, kami bukan Kristen tapi kami adalah oten. Orang Kristen tulen katanya kan. Jadilah sekte oten gitu kan. Bisa jadi nggak Jul? Bisa lah. Iyalah, kan memang begitu tradisinya. Kau tengok aja nanti kalau nggak percaya. Sekitar 20 tahun lagi lah. Oten itu kan menjadi sekte loh. Yang oten ya, jadi Polycarpus. Yang Polycarpus itu akan disebut oten mungkin ya. Kadang kalau pakai nama Polycarpus kan mereka malu, nggak enak gitu. Jadi yang Polycarpus akan bilang sekte mereka oten.
Iya, dan mereka tidak akan mau dipanggil Kristen lagi karena kami adalah orang Kristen keren katanya kan. Jadi memang seperti itu lah. Iyalah orang Kristen keren gitu. Dan mereka akan kembali menjadi orang-orang yang pertamanya itu dari hinaan kemudian menjadi nama. Beda dengan Islam. Islam itu bukan hinaan awalnya. Islam itu adalah sebuah sifat karakter, sebuah din, sebuah milah, sebuah ajaran yang esensinya sesuai dengan apa makna yang termaktub di dalam kata-katanya. Jadi kita seperti itu ya teman-teman ya. Kembali lagi kita doakan Dr. Richard Lee bersama, semoga beliau mendapatkan hidayah dan beliau sama seperti Donditan dan juga Denny Corbuzier yang dituduh sebagai Yudasnya bagi orang-orang Kristen. Mungkin itu saja dari aku Julius. Ada tambahan silakan. Nggak ada. Kurasa udah cukup. Oke, kita doakan saja ya, semoga videonya rilis dan kita reaction lagi kalau sudah rilis. Aku ingin melihat si Caiaphas Metatron yang selama ini menutup dirinya, tidak pernah open cam, dan bahkan Bang Zuma saja walaupun pakai masker itu open cam. Kita nggak ada yang takut, kita semuanya berani. Tapi kecuali Bang Al-Ayubi ya, dia nggak berani buka cam, tapi dia ada janji. Kalau Bang Zuma nanti masuk ke Komaldia, dia akan open cam. Begini loh umat Islam itu, kami nggak pernah takut menyampaikan kebenaran. Mungkin itu aja dari aku Julius. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari aku. Salam satu Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhannya digantung makhluk. Marilah kita bisa bedakan mana manusia, mana Tuhan, agar tidak menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Marilah kita ke jalan kebenaran, yaitu jalan yang jelas hukum-hukumnya, bukan mengajarkan satu hukum, tapi membiarkan hukum lainnya tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.